Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita akan berkumpul dalam acara Puspa. Pustakawan Menyapa seri 2 bagian kedua pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2022. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Oh maaf, Baik, salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencurahkan, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baik, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ya, kegiatan ini bernama Pustakawan Menyapa seri 2 bagian kedua yang diadakan oleh Perpustakaan Universitas Aisyah Yogyakarta. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan mengenai semua koleksi apa sih yang dimiliki di perpustakaan. Kemudian kita masuk ke visi. Visi perpustakaan adalah menjadi pusat layanan global keasiaan dan kemuhammadiyaan berbasis teknologi guna menunjang catur dhamma perguruan tinggi. Tentunya visi juga sangat erat kaitannya dengan visi lembaga yaitu Universitas Aisyah Yogyakarta. Kemudian kita masuk ke misi. Misi kita ada 4. Yang pertama, menyediakan informasi yang mutakhir bagi sivitas akademika secara berkemajuan. Kemudian, mengembangkan pustakawan berkemajuan yang mampu menghadapi tuntutan zaman berdasarkan akhlak, ilmu, dan jiwa profesional. Kemudian yang ketiga, mengembangkan layanan perpustakaan dengan unggulan Aisyah Muhammadiyah Corner atau AMCOR. Dan yang terakhir keempat, menyelenggarakan manajemen perpustakaan yang baik dengan jejaring yang kuat. Ya, ini dibuktikan dengan banyak sekali ya. Di antaranya koleksi kita yang selalu up to date, kemudian untuk pustakawan kita selalu bersinergi dengan pustakawan perguruan lain yang tentunya juga untuk meningkatkan kualitas SDM khususnya di Persyarikatan Muhammadiyah Aisyah. Kemudian kita juga ada layanan unggulan AMCOR itu merupakan layanan ciri khas kita. Aisyah Muhammadiyah Corner. Jadi nanti teman-teman semua kalau mau datang ke perpustakaan silakan untuk melihat koleksi apa sih, koleksi AMCOR apa yang dimiliki. Kemudian untuk yang manajemen perpustakaan yang baik itu kita dibuktikan dengan kita tahun 2021 kemarin kita reakreditasi ya dan mendapatkan nilai A. Kemudian selanjutnya, nah kegiatan ini mengapa literasi informasi? Ya, mengapa literasi informasi? Karena bagian dari user education atau pendidikan pemakai. Nanti kita juga informasi apa yang dimiliki, kemudian bagaimana mengaksesnya dan menemukan informasi yang tepat. Oke. Untuk seri saat ini, seperti yang sudah dijelaskan dalam flyer ya, tujuannya adalah dapat menguasai bagaimana memberikan halaman yang berbeda ya dalam satu format Word, kemudian menguasai bagaimana membuat format landscape atau potret dalam satu file, kemudian membuat daftar isi secara otomatis. Nah, kalau teman-teman semua mungkin
udah pernah atau malah belum pernah. Yang sudah pernah nanti jadi lebih paham lagi, yang belum tahu jadi tahu gitu. Karena kalau nggak diulang-ulang pasti lupa. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi inti ya, sebelumnya kita akan apa ya istilahnya ya, bertanya dulu deh pada teman-teman semua. Apakah sudah pernah mengakses apa ya, e-jurnal atau artikel apa di web perpustakaan? Ada yang pernah? Atau mungkin malah nggak tahu webnya apa, Bu, gitu kan. Nah, baik, kita ada di webnya di alamat lib.unisazogja.ac.id dan sedikit nanti saya akan memberikan materi bagaimana sih pencariannya, apa aja di dalamnya, karena apa ya, kebanyakan tuh teman-teman ada yang, Bu, gimana cara ngaksesnya itu yang di web, Bu, alamat webnya apa dan sebagainya, itu masih sering, pertanyaan itu masih sering dilontarkan ke kita. Oke, sebelumnya saya stop share dulu yang ini. Kita akan coba pencarian melalui web. Oke. Teman-teman semua, ini sifatnya santai loh ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan saja. Kalau ada pertanyaan silahkan aktifkan sound-nya, Microsoft-nya. Ya, mikrofonnya. Jadi Microsoft ya. Oke, kita sedikit coba ya. Kita masuk di sini webnya lib.unisazogja.ac.id. Nah, kita buka dulu. Nah, ini dia. Nah, kalau ada pertanyaan nanti boleh loh ya bertanya ya. Kita santai saja di sini. Di sini kita sedikit akan mempraktekkan bagaimana pencarian yang istilahnya dasar. Nah, kebetulan kan juga teman-teman semua kan masih banyak yang ada di rumah masing-masing ya. Jadi untuk akses secara fisik itu masih mikir-mikir dulu ini, apalagi pandemi kok naik lagi ini ya. Ya, ini di bagian sini kita ada untuk pencarian, ada namanya pencarian pustaka SIM PTT Perpustakaan. Ini berisi koleksi pustaka yang berada pada database SIM Perpustakaan Unisa Yogyakarta. Caranya kalau mau tahu silakan klik saja. Kita search. Nah, ini seperti yang kalau di rak gitu nggih, kalau koleksi letaknya di mana sih, Bu? Nah, seperti itu. Tapi banyak juga yang belum paham ini. Ini mahasiswa boleh praktek ya, kalau mau sekalian mempraktekkan silahkan aja. Nanti kalau menemui kesulitan bisa tanya langsung, nggak apa-apa. Iya, sebelumnya itu tadi Ibu Nisa. Maaf ya, tadi belum perkenalan. Saya Ibu Ina, dan nanti akan materi yang lain akan disampaikan sama Ibu Nisa. Oke, kita di sini misalnya apa ya, Bu ya? Tentang maternitas. Maternitas, karena kadang kalau kita menuliskan judulnya secara lengkap itu malah nggak ketemu. Jadi keywordnya aja yang kita tulis. Jadi maternitas, ini diklik cari. Ini ada 22 slide ya. Kita klik salah satu, mungkin ini, klik. Nah, ini nanti ada di rak 610, kemudian tahunnya juga ada kelihatan di sini, nggih. Nah, itu dasar banget itu. Kemudian kalau teman-teman ngerasa saya terlalu cepat, nanti bisa ya diulang atau mungkin Bu terlalu cepat gitu nggih. Kemudian kita praktek yang lain, tadi pencarian pustaka sudah. Oke, sebentar. Oh ya, ini di samping menu pencarian tadi ada. Nah, ini bagi mahasiswa yang tugas akhir nih ya.
Mana banyak pertanyaan ini, banyak WA yang masuk. Bu, saya sudah kirim kok, sudah ngemail, apa namanya, sudah kirim upload skripsinya kok nggak dicek-cek itu. Nah, pertanyaannya tuh kadang kami ngirimnya kemana gitu. Nah, kita itu masih di apa namanya link yang kita share setiap periode wisuda itu beda pula alamat linknya. Nah, kalau teman-teman yang sedang menyusun tugas akhir mau wisuda, ngirimnya ke sini nggih? Kelihatan nggak ya, Bu Nisa? Hah? Kelihatan ya? Di sini kan ada upload tugas akhir tuh, ada alamat bit.ly-nya. Nah, ya, karena sebenarnya perpustakaan itu sebagai syarat wisuda, bukan syarat yudisium. Okay? Jadi ngirimnya nanti di alamat di bawah ini, bit.ly upload TA Maret 2022, kelihatan ya? Atau bisa scan barcode-nya nanti masuk ke alamat itu. Gitu. Oh iya, juga bisa aja cek Instagram. Oke. Nah, yang tadi pencarian pustaka, terus kemudian ini ada di sini kelihatan ya, One Gate Resources. Apa itu pencarian satu pintu koleksi jurnal? Nah, kalau mau mencobanya silahkan diklik. Klik aja. Sebentar. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ketik keyword-nya aja. Keyword-nya mungkin tadi apa? Maternitas ya. Maternitas kita search di sini. Nah, banyak sekali judul-judul yang muncul di sini. Nah, sampai lebih dari 10 slide ya. Kenapa satu pintu One Gate Resources? Di sini kita lihat dia alamatnya dapatnya dari mana? Ada yang dari Digilib, Unisa Jogja. Kelihatan ya Bu Nisa ya, saya blok ya. Ada juga ini juga Digilib. Digilib itu digital library, jadi perpustakaan digital gitu ya yang punya kita. Nah, kita juga ada di sini, kita study, kita ada yang masuk juga di jurnalnya Unisa Jogja dan ini dan lain sebagainya gitu nggih sampai 10 slide. Nah, itu yang kenapa kok dinamakan One Gate Resources gitu. Kemudian kita back lagi. Ya. Untuk nambah ya, untuk One Gate Resources ini nanti di bawahnya itu, bentar. Nah, di bawahnya coba lagi Mbak, One Gate Resources. Ya. Nah, bentar. Coba dengan apa maternitas itu tadi coba di. Maternitas. Nah, ini di sini ada apa namanya? Ada semua hasil ya, hope tetap di situ ada e-jurnal, ada jurnal, ada repository. Nah, ini maksudnya itu adalah kalau kita hanya mencari jurnal saja, maka ketik yang e-jurnal. Nanti keluarnya adalah e-jurnal yang dari Unisa, yang jurnal ilmu kebidanan dan keperawatan itu aja. Nah, lebih spesifik. Iya. Kalau untuk jurnal langganan, coba diklik. Nah, oh ternyata kalau jurnal langganan itu karena kita langganan Wile berarti menggunakan kata maternity karena Wile itu kan bahasa Inggris ya. Jadi maternity. Coba di sini turun ke bawah dulu. Sudah. Lagi-lagi ini iklan yang di atas itu biasanya iklan, nanti setelah ada. Nah, di sini ada Wile online library. Nah, ini staying in the classroom and out of the maternity. Nah, itu bisa diakses di sana juga. Nanti kalau yang repository itu nanti masuknya ke yang Digilib Unisa Jogja. Itu yang repository. Itu tambahan saya. Silahkan dilanjutkan. Oke, saya juga hampir lupa itu ya Bu Nisa ya. Jadi ya nanti acara apa ya? Kegiatan puspa-puspa selanjutnya ya Bu Nisa ya, materi-materi untuk pencarian lebih dalam lagi. Oke. Kita back lagi. Maaf saya daripada kelamaan nggih.
tadi ada satu lagi nih. Sebentar. Nah, gini aja deh, ini dulu deh. Di sini, tadi juga ada ya di bawahnya. Kalau enggak di sini ada lambang apa ini? Gubuk ini. Gubuk dan Gubuk dan 3D. Nah, apa sih ini, Bu? Gitu. Ini kalau mau tahu, tunggu kegiatan Puspa selanjutnya. Apa yang sekiranya segera pengen melakukan, bukan melakukan ya, kayak gubuk ini kan sebenarnya delivery buku gitu lah, yang pengen kepepet ya istilahnya, kepepet butuh buku, klik aja nanti kita masuk ke WA-nya perpustakaan dan selanjutnya silakan untuk chatting apa yang dibutuhkan gitu, nggih. Tapi untuk ke dalam-dalamnya nanti di materi Puspa selanjutnya. Satu lagi ini yang perlu saya sampaikan di sini ada, oke, yang gubuk tadi maaf ya masih khusus area Jogja. Jadi yang di luar Jogja, apalagi luar pulau, maaf belum bisa. Oke. Nah, di sini ada lagi resensi buku, oke lah ya, daftar buku terbaru, oke. Nah, ada tautan penting. Apa itu? Apakah ada yang pernah buka? Kita klik di sini. Nah, daftar tautan itu banyak sekali alamat yang bisa diakses untuk mendapatkan artikel, baik itu jurnal gitu, nggih. Misalnya ada yang berbahasa Indonesia dan ada yang berbahasa Inggris. Misalnya seperti yang kita langgan ada EBSCO, nggih. EBSCO caranya gimana, Bu? Tinggal klik aja gitu. Biasanya ya, kalau masih di area lingkungan universitas itu tidak membutuhkan username password. Tetapi kalau udah di luar jangkauan kita, nah membutuhkan username password. Untuk username passwordnya nanti silakan WA ke perpustakaan. Bu, belum tahu apa namanya nomornya, minta teman atau buka tadi yang gubuk tadi ada alamat chatnya ya, alamat nomor chatnya, gitu nggih. Nah ini kalau lewat, karena masih sifatnya rahasia, betul. Karena yang namanya username password itu nggak boleh di-share nggih, Bu Nisa ya, khusus untuk mahasiswa bisa saja. aktivitas akademika aja gitu. Nah, ini kalau udah masuk ini ya, kalau udah masuk untuk pencarian nanti continue dan lain sebagainya ini sebenarnya sudah pernah kita praktekkan di Puspa 1. Puspa 1, tapi sayangnya kemarin belum banyak yang ikut ya Bu Nisa ya. Belum banyak yang ikut, jadi mungkin next time kita programkan lagi untuk mengulang lagi gimana sih cara pencarian artikel-artikel di database tadi, kemudian bisa juga itu untuk apa ya, untuk ngelink ke Mendeley dan sebagainya itu alamatnya ke daftar pustaka itu kemarin sudah, tapi next time insya Allah kita programkan lagi nggih. Gitu, karena sebenarnya banyak sekali materi yang harus disampaikan ini gitu nggih. Ya, ini silakan untuk mencoba satu-satu. Kalau untuk yang apa namanya berbahasa Indonesia mungkin nanti masuk ke tautan perguruan tinggi Muhammadiyah Asia nggih. Kalau enggak di Perpustakaan Nasional dan lain sebagainya. Silakan dicek sendiri. Gitu. Ini juga tautan ini juga kita cantumkan di bagian bawah alamat web. Alamat web, bagian bawah web. Jadi kalau kita scroll ke bawah nanti kelihatan tautannya. Gitu. Seperti ini. Iya, ini kalau kita scroll ke bawah. Kelihatan nggih? Baik, untuk pencarian sedikit materi ini tentang pencarian kita stop dulu karena kita akan masuk di
intinya untuk kegiatan hari ini. Kita stop dulu. Kita back lagi di materi dulu. Sekarang membuat nomor halaman berbeda dalam satu file. Oke, ini sebenarnya untuk kegiatan Puspa sebelumnya juga sudah nggak? Sudah di Puspa 2 itu kemarin sudah, cuman pertanyaannya juga, Bu, ulang lagi, Bu, inilah itulah gitu. Oke, kita ulang lagi nggak, karena kalau nggak diulang pasti lupa. Sekarang lupa, besok nggak tahu. Gitu biasanya. Oke, kita akan mempraktekkan cara membuat nomor halaman berbeda. Silakan buat teman-teman bisa langsung mempraktekkan. Yang punya contoh artikel atau contoh filenya silakan dibuka. Nanti kita coba satu-satu. Kemudian kalau untuk pertanyaan silahkan langsung bertanya ya. Ini sifatnya santai saja loh teman-teman loh ya. Jadi silakan kalau bertanya. Oke, saya buka dulu contoh filenya. Wait. Sebentar. Oh, ini dia. Kelihatan ya? Kelihatan bisa? Oke. Baik. Di sini ini cuma contoh saja, nggih. Kalau sebenarnya kalau untuk skripsi atau kian atau tugas akhir itu kan banyak banget halamannya ya. Cuman karena kita mau mencobanya per bab, jadi ya sama. Jadi ya sama maksudnya ada bab 1, ada bab 2. Yang kita butuhkan sebenarnya kan membedakannya gitu loh ya, membedakannya. Baik, kita akan mencoba satu-satu. Saya nggak mau memformat semuanya dulu, nggak. Tapi kita akan mencoba satu-satu biar lebih enak aja gitu. Sini sudah saya bagi dua ya. Oke, baik. Yang namanya Microsoft Word itu ada yang namanya header dan footer. Kita cek dulu di situ header footernya ada apa enggak. Seperti biasa ya, udah tahu lah itu ya header footer ya, header di atas, footer di bawah. Oke, sebentar. Ya, biasanya itu kalau menuliskan halaman di cover itu tidak muncul. Jadi yang muncul itu mulai pada halaman setelah cover, entah itu pengesahan, entah itu apa ya, entah itu ya pokoknya setelah halaman cover gitulah. Iya, ya itulah. Nah, karena di sini saya contohnya setelah cover itu pengesahan, jadi kita mulainya dari halaman selanjutnya, kedua. Baik, kita akan berarti kita akan membedakan header-nya di sini. Header-nya di sini kita bedakan dulu. Nanti ada section pertama atau kedua dan selanjutnya. Oke, caranya kursor kita letakkan di depan huruf P, diletakkan di paling depan huruf, paling pertama huruf gitu ya. Paling atas. Paling atas gitu nggih. Oke, kita letakkan di sini sebentar. Salah. Maaf. Kita masuk di page layout. Kita break dulu. Kemudian kita next page. Oke, kita lihat. Nggak ada perubahan, Bu. Ngeceknya di sini. Header-nya kita cek dulu. Nah, ada header section 1, ada section 2. Nah, karena kita akan membedakan tadi, jadi biar nggak halaman
nggak sama halaman sebelumnya, di sini ada same as previous-nya, kita matikan dulu. Caranya same as previous-nya agar tidak sama dengan halaman sebelumnya, kita klik link to previous. Nah, begitupun dengan footer-nya. Footer-nya kita cek. Sebentar, biar enak dilihat. Nah, di sini, nah ini juga masih ada same as previous-nya. Kita matikan. Klik. Begitu. Oke, ini kita biarkan sebentar. Kita lanjut di halaman setelahnya. Jadi halaman ketiga kalau tempat saya. Biasanya setelah halaman cover, sebelum bab 1 itu kan Romawi semua ya, Bu Nisa ya, formatnya ya, tulisannya Romawi. Jadi kita abaikan halaman selanjutnya, nggak usah kita hilangkan, bikin section-sectionnya kita nggak usah, karena sama sebelum di bab 1. Oke, di sini saya ada setelah bab 1 sebenarnya banyak ya, ada daftar lampiran, ada daftar gambar, seperti itu. Karena ini cuma contoh, berarti saya cuma ada 2 halaman di sini sama daftar isinya aja. Oke, sebentar. Mana tadi kok lari-lari? Nah, halamannya itu di bawah ya, di bawah tengah, berarti kita karena sudah membedakan tadi, kita langsung masuk di bawah aja di bagian footer, kita langsung masuk di buat penomoran, kita masuk di page layout-nya, line number, maaf salah, insert, kok ingetnya kok page layout terus ya, page number, berarti bottom of page-nya kita, karena kita mau di bawah bagian tengah, kita di plain number 2. Tadi formatnya apa? Tadi formatnya Romawi, Bu. Oke, kita ganti aja Romawi. Kita ganti aja page number-nya, formatnya page number Romawi. Start at-nya kita number 2. Oke, selesai. Kelihatan nggak teman-teman? Kalau nggak, ini bisa dibesarkan loh ya. Caranya, font-nya kita besarkan. Maaf, yang ini. Yang ini 12 mungkin Y, terus biasa Times New Roman untuk format Word. Kelihatan? Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Bentar, ulangi lagi. Kelihatan, Bu. Oke. Bisa langsung praktek loh ya. Nah, kita lihat di halaman selanjutnya. Di halaman daftar isi. Nah, sudah di sini sudah 3. Itu ya, ada pertanyaan? Tidak? Baik, kita akan masuk di bab 1. Oke, bab 1 kita bedakan lagi. Nah, bedakannya yang pertama, tahu bisa? Bedakannya pertama, mana tadi? Bedakannya pertama, di bab 1 itu, halaman pertama bab 1 itu biasanya di bagian penomoran ada di bawah. Sedangkan selanjutnya, halaman selanjutnya ada di atas. Oke, kita bikin section dulu. Biar berbeda. Ini masih section 2 ya, artinya masih mengikuti halaman sebelumnya. Caranya seperti tadi, maaf ini chatnya kalau nggak di-close. Oke, kita masuk di page layout. Maaf, iya lupa. Kursornya ditaruh dulu di depan ya, seperti tadi, page layout. Kita break dulu. Next page.
Nah, kita cek di sini. Nah, udah berbeda kan, ini section 2, ini section 3, ini section 2. Jadi, CMS previous-nya juga kita matikan agar tidak sama. Kita matikan. Yang footer-nya, bagian footer juga kita matikan dulu. Klik, double klik, CMS previous-nya kita matikan. Oke, kita di bagian bawah ya. Nah, ini daripada apa namanya, karena masih itu tadi ya, kita matikan aja, kita masuk di insert page number, kemudian kita pilih yang bottom ya, sama ya. Bottomnya plain number 2, start at-nya sebentar. Insert-nya, page number-nya, page number formatnya di mulai angka biasa. Mulai angka Romawi biasa. Kita pilih di sini, start at-nya 1 ya, Bu Nisa. Oke. Itu kelihatan di sini. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini 1 nih. Nah, itu. Kemudian, halaman selanjutnya. Seperti yang saya bilang tadi, kita mau di atas sekarang. Ini kan di bawah. Nah, kemudian kita naruhnya sekarang di atas. Di atas di halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya di sini, nggih. Halaman selanjutnya di sini kita sectionnya kita ini dulu, kita ganti dulu lagi. Caranya seperti tadi. Aduh, maaf. Caranya seperti tadi. Kita masukkan di sini, taruh di paling pertama, kemudian kita break dulu. Next page. Oke, kita cek di sini, sectionnya sudah beda, guys. Sekarang section 4, CMS previous-nya kita matikan. Yang di bagian footer juga kita matikan agar tidak sama. Yang ada nomor 1 sini kita hapus aja, nggak apa-apa, karena masih mengikuti yang tadi ya. Nah, kita matikan save as previous-nya, dan kita akan menaruhnya di bagian atas. Maaf tadi di sini ya. Oke, langsung didesain ada ya. Oke, kalau daripada repot masuk ke insert ya lupa. Oke, di sini juga ada di desain, kemudian page number-nya di atas. Biasanya itu di bagian kanan ya. Kanan, berarti plain number 3 ya, Bu Nisa ya. Number 3, klik saja di sini. Kemudian kita start at-nya, format number-nya kita ganti start at-nya nomor 2. Nah, seperti itu. Dan halaman selanjutnya sampai selesai bab 1 itu kan mengikuti ya. Jadi kita abaikan. Karena sudah otomatis ngikutin. Itu di sini ada halaman 2, halaman selanjutnya halaman 3 dan seterusnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ya. Kemudian kita masuk ke halaman bab 2. Sama sih sebenarnya intinya kayak tadi ya. Sama intinya kayak gitu. Tadi kita cari seksinya dulu karena ini masih ngikutin, kita hapus saja. Iya, sectionnya kita bikin dulu. Next page. Enggak ya. Saya back dulu. Bentar, lihat. Mana tadi? Sebentar, kok malah punya saya lari-lari nih.
Sebentar, saya tak zoom dulu nggih. Nah, kadang suka bingung sendiri kalau ini 2, 3, bab 1. Oke, Ctrl Z. Bentar. Mana ini tadi? Oke lah. Saya ini dulu ya. Tadi ada yang keklik apa ini? Maaf ya, teman-teman ya. Hah? Feedback. Kalau enggak saya bikin lagi deh. Tadi kayaknya ada yang kepencet yang di sebentar saya cek dulu di daftar isinya sudah ada nomornya. Oh, sudah kok Bu Nisa. Yang ini yang kepencet tadi. Oke, maaf ya teman-teman ya. Saya bikin lagi dulu deh ini penomorannya tadi. Page number, bottom of page-nya di top. Number 3. Kita start add-nya, page format page-nya 2. Nah, itu. Sekarang di halaman bab 3. Ini kenapa muncul? Oh, ini sama kayak tadi ya. Oh, masih hidup. Kurang tahu ini. Oke. Nah, sekarang kita mulai di bab 2. Bab 2 seperti tadi sectionnya diubah. Bab 2 di bawah nggih. Ini kita hapus saja. Oh, jangan dulu. Di section dulu. Oke. Oke. Nanti itu kita klik itu nggih. Oke, kita break dulu, next page. Ada di ini ya. Kalau maaf ya teman-teman, kalau seperti ini biasanya kasusnya itu karena filenya dari awal itu sudah goyah. mungkin sudah goyah lah gitu ya. Termasuk ini punya saya ini. Oke, kita abaikan aja deh ya halaman ini, nggih. Jadi filenya tuh kayak apa ya Bu Nisa ya? File lama yang sudah iya itu nggih, file lama gitu ya. Nah, seperti contoh punya saya juga file lama. Ini kita ubah dulu sectionnya, sini section 5, di sini section 4. CMS preface-nya kita matikan dulu. CMS preface-nya kita matikan. Yang bawah juga kita matikan. Nah, baru kemudian, bentar. Ini yang tadi ya, karena masih ngikutin kita hapus saja. Bab 2 seperti tadi, halaman pertama bab 2 ada di bagian bawah. Kita page number, bottom of page-nya karena di bawah, number 2 ya. Start at-nya tadi setelah halaman sebelumnya, halaman berapa? 5. Sekarang berarti 4 ya? 4 atau 5 tadi? 4. Sekarang ke 5. Kelima, formatnya kita ganti start at-nya. Itu. Nah, yang halaman selanjutnya kita bikin lagi section. Kita bikin lagi section. Page layout. Break. Next page. Break lagi. Oke lah, nggak apa-apa lah ya. Hitung-hitung nambah halaman deh. Betul, ya. Kemudian ya ada section 5 dan section 6. CMS preface-nya kita matikan. Kemudian di apa namanya? Di footer-nya juga kita matikan. Nah, CMS preface-nya kita matikan.
Kita mulainya dari tadi ya, kita mulainya dari halaman berapa? 6. Bagian atas kanan. Start at-nya gitu dan seterusnya gitu ya teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Boleh loh bertanya loh ya. Ini ada sekitar 99 yang mengikutin. Sebenarnya intinya sama ya Buni saya. Jadi di bagian cover di awal ya, bagian cover tidak ada halamannya, yang dimulai halaman selanjutnya sampai sebelum bab 1 itu formatnya angka Romawi. Dan kemudian kita masuk di bab 1, mulainya angka apa namanya? Angka biasa. Nah, angka biasa tadi. Hitung ya. 1, 2, 3, 4. Oh, ini belum 5. Seperti itu. 5. Kenapa lari-lari ya? Punya saya, punya saya. Sebentar. Yang belum tadi berapa ya, Bunda? Hah? Bab 2 ya? Bab 1. 3. Nah, ini ya. Lari-lari, lari-lari. Ini biasanya filenya kayak gini yang sudah lama, Bu Nisa. Oke. Sebelumnya saya minta maaf karena ini file saya karena udah lama ya teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu, sama sih bab 1, bab 2, bab 3, dan daftar pustaka itu sama. Intinya membuatnya seperti itu. Seperti yang saya contohkan tadi sampai di halaman bab 1 sama bab 2. Gitu nggih? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam nggih. Izin bertanya. Ini Ya. kan untuk absensi kan harus mengupload screenshot Instagram sama Facebook. Nah, jika kami tidak punya Facebook atau Instagram bagaimana gitu, Bu? Mohon. Oh, nggak punya Instagram ya, Mbak ya? Instagram punya Bu. Diganti YouTube saya, aja. Facebook saya dihapus kemarin. Oh, Karena kebanyakan memori. Mohon maaf Ibu. Bagaimana gitu, Bu? YouTube aja, Mbak. Follow. Apa sih namanya? Subscribe. subscribe YouTube aja. Subscribe. Heeh. Betul. Mohon Oke. maaf. Alamatnya untuk YouTube-nya, Bu. Perpustakaan Unisa Yogya. Nanti dicari di YouTube-nya, nanti akan muncul YouTube channelnya. Nggih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Sebelumnya satu lagi ya teman-teman ya. Saya feedback sih. Ya. Halo teman-teman. Masih dengar ya? Iya, Ibu. Ya. Apakah ada yang belum paham? Intinya seperti itu, nggih. Per bab kita bikin berbeda. Maaf kok feedback ya benar. Sebentar teman-teman. Oke. Intinya kita intinya kita bikin berbeda, nggih. Nah, satu lagi yang akan saya kasih tahu cara menghapusnya. Cara menghapusnya, aduh pengen saya hapus semuanya tanpa satu-satu gitu nggih. Nah, maaf karena file saya tadi lama nggih, jadi tidak saya selesaikan, tapi intinya sama per bab seperti itu. Caranya untuk menghapus, kita masuk di view. Kita masuk di maaf. Mana tadi? View. Kita masuk di view, kita masuk ke draft. Kita masuk ke draft. Ini kan maaf, sebelumnya ini kan angka Romawi 2. Ini kan masih kelihatan ya. Itu artinya kan halamannya masih ada di situ.
Masuk ke draft. Kalau untuk menghapus secara keseluruhan ya, masuk ke draft. Nah, akan muncul seperti ini. Kita akan cek garis-garis ini, kita cek yang ada kalimatnya section break seperti ini. Nah, section break seperti ini artinya tadi kan kita membuatnya menjadi section yang berbeda. Kita kursornya taruh di sini, nah taruh di bagian garis, kita delete aja. Nah, akan hilang seperti itu ya, akan hilang. Kemudian kita cek lagi sectionnya, taruh kursornya di garis, kita delete lagi. Kemudian ada lagi enggak ya? Kita cek kosong. Nah, ini ada lagi, kita hapus atau del. Kemudian ada lagi, mana tadi? Kayaknya atasnya ya. Kita cek lagi. Nah, ini ada. Kita masukkan kursornya 8. Nah, kita del 8, cancel dulu. Kita del sampai selesai habis yang garis seperti itu. Mana sudah habis ya, karena maaf tadi saya tidak menyelesaikan karena file saya bermasalah. Ya sudah habis nggih? Ya sepertinya sudah habis. Kemudian kita cek di print layout. Nah ini kan masih muncul. Klik aja nanti ngikutin semuanya hilang. Del. Tanpa harus menghapus sectionnya. Seperti itu. Habis, sekarang sudah bersih lagi. Seperti itu. Nah, jadi sectionnya kehapus, penomorannya juga kehapus semua gitu. Jadi masih ada satu tadi, klik aja, itu kayak ada mancingnya gitu, mancing untuk menghapusnya biar semuanya ikut kehapus sama sectionnya juga kehapus gitu. Seperti itu. Oke, sudah bersih lagi ya. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke materi selanjutnya oleh Ibu Khairunisa. Kepada Ibu Khairunisa, dipersilakan. Terima kasih Ibu Ina atas waktunya. Untuk materi selanjutnya, sebenarnya kita masih menggunakan section-section itu tadi ya, karena kita mau memisahkan, mau apa ya, yang awal landscape, yang bawahnya ada potret. Biasanya kalau yang laporan-laporan itu kan ada tulisan yang kalau pakai potret itu kan nggak muat, maka harus dibuat landscape. Saya share materi dulu. Sudah terlihat ya. Nah, ini untuk membuat landscape, terus halaman selanjutnya potret. Kita menggunakan layout, break, dan next page, tapi kita menggunakan orientation. Langsung kita praktek. Isokan lagi. Masih materi. Masih materi. Masih, Bu. Ya, saya stop share. Nah, ini. Oke. Nah, ini
Nah, ini ini karena file yang saya gunakan juga file yang berbeda ya. Nah, ini kita andai-andai aja. Nah, di sini. Seumpamanya di tengah-tengah saja ya. Di sini saya akan membuat background-nya di sini. Ya. Nah, bentar. Ini kok jadi ini. Nah, di sini. Nah, sebenarnya di apa namanya di awal kalimat atau akhir kalimat itu sama saja. Kalau di akhir kalimat berarti akhir kalimat yang halaman sebelumnya, kalau awal halaman yang mau dibuat section kalau tadi ya. Sekarang saya akan membuat yang di apa namanya di akhir kalimat ya, kliknya. Ini saya setelah halaman 6 ini akan membuat formatnya menjadi landscape. Layout sama seperti tadi, break, next page. Nah, kemudian kita menggunakan orientation. Nah, ini sudah jadi ya. Ini halaman 6, halaman 7-nya. Ini halaman ini karena sectionnya beda ya tadi ya. Nah, jadi halaman 6 ini kan harusnya halaman 7 karena tadi saya backbridge, jadi halamannya berubah menjadi satu lagi. Karena tadi saya tidak apa namanya tidak membuat nomor, jadi di sini otomatis. Seperti itu untuk mengganti potret ke landscape ataupun landscape ke potret gitu. Ada pertanyaan? Kalau enggak, saya back lagi. Nah, biar enggak ada ini. Kemudian saya hapus dulu biar sectionnya hilang. Section. Nah. Nice. Nah, sudah. Kemudian print layout. Nah, sudah seperti ini lagi. Untuk materi selanjutnya untuk membuat daftar isi secara otomatis. Maaf ya, saya rapikan sebentar ini. Nah, untuk ini untuk halaman diabaikan saja ya, karena kami menggunakan file yang berbeda. Nah, kita setelah bab, biasanya sebelum bab kan ada daftar isi, pengesahan, terus apa-apa, terus nanti ada daftar isi. Nah, kita klik di sini. Nah, ini kita sisakan satu halaman. Nanti kita bisa perbaikinya. Nah, untuk membuat daftar isi secara otomatis, maka yang diperlukan adalah fungsi dari header, apa namanya, heading. Nah, untuk judul, biasanya kita menggunakan heading 1. Sedangkan untuk bab, untuk cover judul, halaman pengesahan, itu biasanya kita menggunakan heading 1. Tapi kalau yang untuk seumpamanya ini, waktu pelaksanaan, kemudian apalagi B, evaluasi, itu menggunakan heading 2. Jadi heading 1 ini nanti kalau yang di bawah bab-bab itu biasanya menggunakan heading 2. Nanti
kalau ada penomoran lagi nanti bisa menggunakan heading 3 kalau mau dimasukkan ke daftar pustaka. Gitu. Untuk langkah awalnya, kita halaman pengesahan langsung kemudian klik heading 1. Halaman pengesahan diblok dulu, heading 1. Nah, sekalian di apa namanya ini di format ya. Kayak enggak gini aja. Ini aja dulu. Sekalian di format. Biasanya tulisannya apa? Oh, Times New Roman 12 atau berapa? 14. Ya, 12. Boleh 12. Kemudian biasanya di rata tengah. Nah, kemudian untuk yang bab-bab kan juga sama. Bab 1, bab 2, bab 3. Nah, pendahuluan juga sama. Nah, ini kita ini dulu di blok. Kemudian ini ada apa ini namanya ya? Clipboard. Diklik. Kemudian ini kita sapukan di sini. Nah, ini sudah sama heading 2. Kemudian lagi diklik. Heading 1 maksudnya. Diklik lagi untuk bab. Oh, sebentar. Back dulu ya, ini babnya ketinggalan. Ini babnya ketinggalan, maaf. Ya. Nah, gini. Ini di apa namanya tadi? Kayak di blok. Kemudian ini kita sapukan di sini. Kemudian kita klik lagi, ini yang kayak sapu apa ini saya nggak tahu namanya, clipboard. Kemudian cari yang bab 2. Nah, bab 2. Bab 2. Nah, ini sama yang terakhir, sebentar. Ada daftar pustaka kalau nggak salah. Daftar pustaka. Nah, ini sama-sama menggunakan heading 1. Ya, kemudian untuk heading 2-nya, nah ini yang seperti ini. Pelaksanaan ini. Kita blok lagi, klik menggunakan heading 2. Lagi ya, sekalian diperbaiki. 12. Ini menggunakan ini ya, ini ya. Kemudian kita blok ini lagi. Nah, evaluasi. Nah, ini tadi padahal ini B ya. Karena tadi kita rubah jadi, nah, otomatis langsung menjadi B. Sudah untuk yang bab 1 hanya A dan B. Kemudian bab 2 ini hanya ada penutup saja. Kita tetap menggunakan heading 2, tapi harus diulangi karena sudah berbeda bab. Jadi kita tulis A. Nah, gitu. Ada yang kurang paham? Sudah? Kalau sudah paham, kemudian klik ke reference, insert tabel. Oke. Oh, sebentar. Sebentar, saya stop share dulu. Ada ini. Boleh loh teman-teman bertanya. Silakan mau bertanya. Mana punya tadi? Nah, terus insert bibliografi. Nah,
Mana ini insertnya? Sebentar. Beda ini kok beda ya? Insert bibliografi. Kurang lagi. Diambil alih sih. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Ada kendala teknis sebentar. Kalau mau bertanya silakan, atau mau bertanya di luar materi ini juga bisa. Silakan. Sudah Bu Nisa? Oke. Oke, sudah tadi sudah jadi heading 1 dan 2 semua ya tadi ya. Nah, setelah ini semua, nanti kalau seumpamanya ada tambahan, ada heading 3, heading berapa lagi? 4 itu nanti akan akan menyesuaikan. Kemudian klik di reference, kemudian klik table of content. Nah, di sini otomatis langsung halamannya langsung keluar. Terus bagaimana ini bisa diganti daftar pustaka ini ya. Daftar. Soalnya kan kita menggunakan istilah daftar pustaka biasanya ya. Nah. Terus biasanya rata tengah juga. Gini. Ini nanti kan bisa diganti dengan yang warna hitam. Gitu. Times New Roman ya. Nah. Terus bagaimana seumpamanya, ini bisa dirapikan ya, seumpamanya menambah tulisan lagi, terus daftar isi, daftar pustaka, daftar isi, maaf. Daftar isinya kan berbeda, terus gimana? Ini nanti tinggal dihapus aja ini. Yang ini hapus. Dihapus. Kemudian nanti tinggal buat lagi. Nanti tinggal di reference, kecuali ada perubahan heading 1, heading 2-nya. Nanti kan tinggal nambah heading 1, heading 2-nya. Nanti kalau sudah ditambah semua, berarti kan ada halaman yang bertambah, ada yang turun, ada yang naik. Nanti tinggal ini table of content lagi. Ini nanti otomatis update sendiri di sini. Gitu. Maksudnya berarti seumpama nih ya Bu Nisa ya. Seumpama heading 2 heading 2 di pelaksanaan ini mau saya ganti judulnya mungkin kegiatan atau apa, nanti otomatis, atau mungkin nanti saya ketik lagi table of content-nya seperti itu, atau merubahnya tinggal di tulisan yang ini, di babnya ini, di tulisan-tulisan ini kan, karena ini umpamanya ini mau diganti kegiatan. Ini ya. Oke. Nanti kita ini dihapus dulu. Karena di sini masih pelaksanaan. Nah, ini dihapus dulu. Kemudian kita tinggal ini. Nah, ini sudah diganti kegiatan di sini. Ini. Itu. Ada yang bertanya? Kalau enggak ada yang bertanya, berarti ini sudah cukup ya untuk daftar isi otomatis. Oke, kalau sudah, sebenarnya ada satu materi lagi, ini tentang insert, Mbak? Insert PDF. Nah, untuk teman-teman yang biasanya mengumpulkan skripsi,
itu kan biasanya itu kesusahan dari dari Word ke PDF. Biasanya kalau dulu dipisah-pisah itu bab 1 sendiri, bab 2 sendiri, bab 3 sendiri, itu kan dulu itu formatnya langsung berubah. Jadi kalau waktu per bab itu formatnya udah benar. Umpamanya formatnya 4433. Tapi begitu di copy paste menjadi satu file, formatnya terus berubah. Ini yang dulu ya, yang masih mengumpulkan hardcover ya. Jadi format antara hard sama softnya itu berbeda. Itu yang dulu membuat banyak sekali mahasiswa yang revisi ya itu. Nah, kalau seumpamanya kalau teman-teman biasanya kalau mengubah convert PDF apa ndandak nih bahasanya itu? Sendiri apa ndandak ke itu bahasanya ndandak ke? I love PDF mungkin Ah. bisa, iya. Nggih, I love PDF. Ya, kita menggunakan I love PDF ya dulu. Ini kita simpan dulu. Nah, jadi ini tuh sebenarnya membuat kita mahasiswa terutama ya, yang nggak punya Nitro. Yang nggak punya Nitro itu gampang sekali. Mungkin sudah ada yang tahu ini I love PDF. Nah, selain untuk convert, maaf salah, bukan yang ini, PDF filter. Yang ini. Oh, belum ya? Oke, saya share lagi yang nih. Nah, I love PDF ini. Kelihatan ya? Nah, ini di sini tuh kan banyak tools. Ada memisahkan PDF, maunya mau PDF-nya mau saya pisah-pisah, maka menggunakan yang split PDF. Terus mau Word ke PDF. Nah, ini kalau biasanya kita mau ngumpul skripsi itu kan biasanya dari PDF ke Word. Nah, itu maka kita menggunakan yang PDF to Word. Salah. Word to PDF ya harusnya ya. Oh, ini ya salah yang ini. Saya juga salah. Kita coba. Ini select aja. Ini terserah mau dicoba aja ya. Saya seumpamanya mau ini, mau mengubah ini ya. Tak saya jadikan PDF, tinggal convert. Nah, ini nanti biasanya langsung sudah terdownload di ini nih contoh Puspa ini kan tadi saya klik. Nah, ini sudah langsung jadi PDF. Kelihatan. Nah, ini langsung sudah jadi PDF ya. Nah, terus kemudian Belum kelihatan. belum. Oh ya, ya intinya nanti kalau yang di Word, nah ini kan banyak toolsnya. Nanti sudah jadi PDF sendiri kalau kita menggunakan convertnya Word to PDF. Nah, bagaimana kalau kita menambahkan ekstrak? Biasanya itu kan untuk skripsi itu kan ada halaman pengesahan ya. Kalau halaman pengesahan itu kan biasanya formatnya PDF, ya. Halaman pengesahan yang ada tanda tangan elektronik. Ya, yang ada barcode-nya itu loh teman-teman. Nah, seumpamanya kita mau menggabungkan, kemana ya? Ini aja. Intinya kan menggabungkan ya. Aduh, jangan yang ini ya. Bentar. Intinya kan kita menggabungkan ya. Aduh. Nah, ini kan banyak toolsnya kan bisa ada unlock PDF kalau PDF yang terkunci itu. Oh, kita menggunakan
Nah, Mark PDF. Nah, ini umpamanya saya mau menggabungkan ini tapi sesama PDF ya, media sosial Instagram. Saya mau gabungkan ditambah. Klik tambah di sini sama tulisan yang tadi. Yang satu lembar apa ya? Yang satu lembar enaknya apa ya? Saya cari file yang ini sama nah ini aja lah. Ini, nah. Nanti kalau mau apa namanya? Memindahkan ini aja. Nih, saya menggabungkan antara ditambah apa ya? Yang member. Nah, inilah. Ini nanti bisa digabung tinggal di ini aduh. Merge PDF jadi satu. Itu ya. Jadi intinya gini teman-teman. Iya, seperti yang kasus yang sering masuk ke perpustakaan, apalagi tentang pengumpulan skripsi gitu, nggih Bu Nisa. Ya. Yang pertama itu kasusnya itu formatnya tidak sesuai, gitu ya. Format tidak sesuai, terus digabungin jadi satu, tambah tidak sesuai lagi formatnya. Nah, jadi kelihatan tuh walau filenya maupun nanti kalau di print out kelihatan tuh formatnya. Nah, inti dari Bu Nisa tadi adalah mencarikan gampangnya saja, gitu loh, gampangnya saja. Jadi biasanya kalau per bab itu kan sama mahasiswa itu dipisah-pisah gitu, nggih, dipisah-pisah. Nanti kalau dipisah-pisah langsung biasanya itu dalam bentuk Word jadiin satu gitu ya Bu Nisa. Jadiin satu tapi malah berantakan lagi. Padahal sebelumnya sudah rapi nih, per bab ini sudah rapi, per file per bab sudah rapi. Nah, caranya adalah per bab tadi ke PDF-in dulu, PDF-kan dulu, kemudian baru digabung gitu loh. Jadi gabunginya menggunakan PDF-nya, jangan pakai Word-nya kayak gitu. Dan halaman pengesahan itu tadi tuh yang ada barcode-nya tadi juga kasusnya banyak saat pengumpulan itu barcode itu tidak bisa dibaca, tidak bisa di-scan. Nah, padahal kalau untuk pengesahan barcode itu di perpustakaan yang utama kami cek. Jadi benar-benar nanti kelihatan di situ namanya pengesahan siapa, sudah benar-benar terbukti gitu loh. Nah, tapi kebanyakan tidak bisa di-scan karena cara memasukkan ke filenya itu salah gitu loh. Gitu. Jadi di PDF-in dulu ya Bu Nisa ya. Kemudian baru dimasukkan. Jangan lewat Word semua nanti tambah berantakan gitu loh. Baru di PDF nanti di Word-in semua, ke PDF semua, malah nanti berantakan lagi. Nah, gitu. Jadi gabunginnya satu-satu tapi dalam format PDF seperti itu. Ada lagi Bu Nisa? Sudah ada pertanyaan teman-teman? Sebenarnya hal-hal kayak gini tuh mudah tapi juga susah gitu ya. Kalau nggak terbiasa. Betul, kalau nggak diulang-ulang itu kayak belajar bahasa gitu ya, kalau nggak diulang-ulang ya lupa gitu. Nah, apalagi untuk mahasiswa yang sedang nyusun tugas akhir gitu. Ada pertanyaan?
Itu kalau untuk apa namanya yang sudah punya Nitro atau PDF apa Adobe Reader yang Pro itu biasanya sudah bisa sendiri itu. Berarti semuanya tools itu kan semuanya ada di itu PDF. Tinggal nanti geser-gesernya kayak gitu. Soalnya kan kalau gabung biasanya kan letaknya itu ada di bawah sendiri, nanti kan bisa digeser ke depan gitu. Kalau yang lembar pengesahan soalnya kan itu suara gue enak enggak? Lembar pengesahan itu kan biasanya kan berdiri sendiri ya, enggak belum jadi satu. Nah, itu nanti kan biasanya kalau kita insert itu nanti biasanya dia ada di paling bawah. Kalau nggak pakai PDF ya, Nitro atau apa, biasanya paling bawah. Nanti kita bisa menyesuaikan, nanti bisa diatur sendiri, gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada yang bertanya? Boleh pertanyaan yang lain? Jadi intinya kita memudahkan aja, khususnya kalau yang terakhir ini untuk penyusunan skripsi gitu, nggih. Ya. Ada pertanyaan, silakan. Jangan lupa untuk mengisi presensi karena nanti akan mendapatkan e-sertifikat nih. Dan jangan lupa follow Instagram. Instagram dan acara ini, acara Puspa selalu kita rekod dan kita masukkan dalam YouTube Perpustakaan. Ini Nah, dia. Ini ya, untuk alamat Instagram, Facebook-nya Perpustakaan. Nah, ini untuk nomor HP yang mau menghubungi kita. Terus kemudian ini YouTube channel kita. Perpustakaan Unisa Yogya. Cari saja nanti di YouTube gitu. Tuh. Monggo Mbak Ina. Kalau ada yang masih mau bertanya, dipersilahkan. Oke, ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau nggak ada, kita cukupkan sekian, Bu Nisa. Boleh. Oke. Oh, izin pertanyaannya ada yang nge-chat. Apa Oke. itu ya? Sebentar. Maaf, ada yang bocor ini. Oh ya, link presensinya tadi. Ya, sudah saya kirim lagi ya link presensinya. Ya, ini ada pertanyaan Bu Nisa dari David Malela. Untuk Word ada yang Mendeley itu bagaimana ya Bu? Nah, itu Oh, berarti itu kita belum sampai ke sana. Jadi nanti kalau seumpamanya ingin belajar bisa datang ke perpustakaan karena untuk materi Mendeley kita memang belum apa namanya? Belum menyediakan waktu. Mungkin Puspa yang selanjutnya kita akan menggunakan yang materi Mendeley. Kalau seumpamanya nggak sabar, mungkin bisa langsung ke perpustakaan. Maksudnya aku segera ingin menggunakan Mendeley gitu maksudnya. Nah, itu kalau Mendeley itu kan bisa membuat daftar pustaka secara otomatis gitu. Nanti biasanya harus download dulu, menginstal dulu Mendeley Desktop. Nanti terus kalau sudah Mendeley Desktop-nya sudah terinstall, nanti biasanya, nah ini saya contohkan saja ya. Untuk Mendeley kita masih lebih ke yang S2 ya Bu Nisa ya. Iya, Yang masih lebih nanti tingkat. tapi nggak apa-apa nanti yang Iya. gitu ya. Yang Mendeley. Nah, biasanya untuk yang Mendeley, Oh ya benar. nah ini kalau yang sudah terinstall Mendeley, ini web browsernya biasanya kalau sudah ada ininya, ada huruf M-nya ini. Tuh, M, Mendeley namanya. Kalau untuk Word-nya,
Untuk Word-nya nanti di sini ada juga Mendeley-nya, nanti di reference ya, di reference. Nah, karena saya biasanya nanti Mendeley-nya, logo Mendeley-nya itu ada di sini. Ya. Kalau yang 2010, 2000 berapa yang terbaru? 2000 berapa? Nah, itu masih ada di sini, tapi punya saya karena 2021 Mendeley-nya pindah di sini dan saya yang untuk ini masih belajar. Tapi kalau untuk Mendeley-nya yang Word yang masih 2021 ke bawah itu masih bisa nanti. Begitu. Nanti Puspa selanjutnya ya kalau mau ikut nanti kita informasi itu akan selalu update di Instagram kalau kita ada apa namanya ini Puspa-puspa seperti ini kita update selalu di Instagram. Ada lagi yang nanya? Soalnya maksudnya apa ini? Maksudnya gimana ya menggunakan company? David Melek ini ya? Perusahaannya atau gimana ya Mas ya? Mas David boleh open mic aja nggak apa-apa? Maksudnya ini gimana? Oh ya, ya nanti Mas ya bisa langsung datang ke perpus saja. Nunggu company, saya yang kurang paham company maksudnya apa. Oke. Kita perpustakaan buka setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 8 sampai jam setengah 4. Jadi karena masih pandemi kami masih membatasi waktu dan sampai jam setengah 4. Tuh, ada lagi yang bertanya? Yang atas-atas lagi ada. Kayaknya nggak ada. Begitu? Oke. Sudah Ibu Ina? Oke, baik. Terima kasih Bu Nisa, terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa isi presensi ya buat mendapatkan e-sertifikat. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan Puspa kali ini. Sebentar. Nah, terima kasih sudah mengikuti kegiatan Puspa kali ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau live silahkan. Selamat mengikuti, selamat melaksanakan kegiatan selanjutnya dan salam sehat, salam literasi. Fotonya belum. Oh ya maaf. Oh ya Allah ya Robi. Maaf. Sebentar, belum difoto. On kamera ya semuanya kalau bisa. Ada 3 slide. Ya. Sebentar ini. Belum ini masih baru ada buka. Maaf ya sampai kelupaan nih on cam-nya yuk. Oke. 1, 2, 3. Oke. Halaman selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Kemudian halaman yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Silakan yang mau live nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sami-sami.